فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setelah disebutkan panjang lebar oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala perselisihan pendapat di antara para ahli tafsir tentang lafdzul jalalah Allah, dan kemudian beliau merojihkan pendapat yang pertama, yaitu pertama dalam artian bahwa lafdzul jalalah Allah adalah kembali kepada makna al-ilah, yaitu al-ma'luh, yang disembah. Maka kesimpulan ini juga diisyaratkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan bahwasanya lafdzul jalalah Allah adalah al-ma'luh al-ma'bud, yaitu yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah, yang berhak untuk ditunggalkan di dalam peribadatan, diibadahi sendirian, tidak ada persekutuan. Baik. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki sifat-sifat uluhiyah yang layak untuk mendapatkan uluhiyah, yaitu segala sifat kesempurnaan. Baik. Inilah inti dari lafdzul jalalah Allah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang Ar-Rahmanir Rahim. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ar-Rahmanir Rahim ismani mustaqani minar rahmah. Ini dua nama yang sama-sama dia itu mustaq, pecahan dari masdar ar-rahmah, kasih sayang, ala wajhil mubalaghah, dalam pola penyangatan. Kenapa? Rahman wazan fa'lan ini menunjukkan apa? Sangat. Demikian pula Rahim wazan fa'il ini juga menunjukkan sangat. Karena asalnya adalah apa? Dari rahima yarhamu, isim fa'ilnya adalah rahim. Kemudian ketika dibentuk pola rahim, yaitu apa? Sangat penyayang. Demikian pula ketika dibentuk wazan fa'lan, rahman, ini adalah sama juga, yaitu sangat penyayang. Walaupun nanti sudut pandangnya dan penggunaannya lain-lain. Kita lanjutkan dulu kata beliau, wa rahman asyaddu mubalaghatan min rahim. Rahman itu lebih dalam penyangatannya, lebih kuat penyangatannya daripada rahim. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Bada'il Fawaid, beliau mengatakan Rahman wazan fa'lan ini menunjukkan apa? As-sa'ah wal imtila, yaitu apa? Keluasan dan kepenuhan. Betul-betul sesuatu yang penuh dan sangat luas. Seperti ghadban, yaitu betul-betul penuh dengan kemarahan dan kemarahan yang sangat luas. Demikian pula yang lain, yaitu jauhan, yaitu sangat kelaparan, wazan fa'lan. Nadman, yaitu betul-betul orang yang sangat menyesal, ini wazan fa'lan. Baik. Jadi dua nama ini sama-sama menunjukkan rahmat yang sangat mendalam, sangat banyak dan sangat luas, meliputi segalanya. Baik. Kemudian kita lanjutkan kata Ibnu Katsir, wa fi kalam Ibnu Jarir ma yufhamu minhu hikayatul ittifaqi ala hadza. Dari ucapan Ibnu Jarir dalam tafsir beliau ada ungkapan yang dipahami darinya hikayat, yaitu beliau menukilkan kesepakatan ulama tentang ini. Rahman dan Rahim sama-sama apa? Mubalaghah untuk masalah rahmah. Betul-betul Allah itu memang sangat penyayang. Maka sekedar nama-nama ini saja menunjukkan harusnya hamba itu sangat penuh harapan kepada Allah, menaruh harapan dan juga apa? Yaitu dia betul-betul bersandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada dewa-dewa yang boleh jadi dia itu tidak punya belas kasihan kepada umat dan sebagainya. Sebagaimana kita dapatkan dalam kisah yang
yang sering diceritakan ke kita, kisah Ramayana, kisah Bharatayuddha, betul-betul dipenuhi dengan kekeringan, terlalu kaku di dalam hukum, sampai-sampai akhirnya rakyat itu harus menderita, sampai-sampai akhirnya orang yang baik hati itu harus menderita karena dewanya terlalu keras di dalam menegakkan hukum. Itu pun hukum yang tidak layak. Orang sudah jatuh cinta tidak boleh disatukan karena di kayangan tidak boleh ada sifat-sifat syahwat kemanusiaan. Akhirnya dipaksa untuk begini, dipaksa untuk dipisah begitu, dihukum 1000 tahun, 2000 tahun. Itu adalah kisah-kisah yang dipaksakan, menunjukkan betapa kecilnya rahmat dari orang-orang tadi, atau makhluk memang, yaitu dewa-dewa tadi itu. Baik. Dan seterusnya kisah-kisah yang aneh, menunjukkan rahmat yang betul-betul sangat kering, bukan rahmat. Bahkan kekejaman yang besar. Demikian pula pelaksanaannya di biara-biara orang-orang Buddha juga seperti itu. Kalau salah sedikit begini maka dia dihukum selama 20 tahun untuk berdiri tegak terus, atau dia dihukum selama 40 tahun dalam keadaan badannya dilumuri dengan cairan kuning dan seterusnya, sehingga terkenal sebagai dikatakan manusia besi atau manusia kuningan atau ini, padahal dia masih hidup. Tapi ini adalah siksaan. Karena memang kata Syekhul Islam, inti dari ajaran Siddhartha Buddha Gautama adalah menyiksa diri di dunia agar nanti bahagia di nirwana. Dengan cara menyiksa diri dan betul-betul menyelisihi akhlak dan karakter serta fitrah manusia dengan cara penyiksaan diri dan seterusnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Rahman, yang Rahim, betul-betul sangat luas kasih sayangnya, dan dia betul-betul sangat menyayangi para hamba dengan berbagai jenis kebaikan. Maka harusnya orang-orang itu kembalinya adalah kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang dikatakan sebagai Tuhan itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa fi tafsiri ba'di salaf, di dalam tafsir sebagian salaf, ma yadullu ala dzalik, perkara yang menunjukkan ini, menunjukkan akan betapa luas dan mendalamnya rahmat Allah kepada para hambanya. Kama taqaddama fil asar an Isa alaihissalam, sebagaimana telah berlalu asar yang dinukilkan dari Nabi Isa, tetapi ini telah kita lewati, dia adalah asar yang dhaif. Annahu qala, Nabi Isa mengatakan, war-Rahman rahmanud dunya wal akhirah. Rahman adalah yang betul-betul sangat penyayang di dunia dan di akhirat. War-Rahim rahimul akhirah. Rahim adalah rahim di akhirat. Ini salah satu penukilan, tapi itu pun sanadnya dhaif. Wa za'ama ba'dhum annahu ghairu mustaq. Sebagian dari mereka menyatakan ini tidak mustaq. Itlau kana kadzalik latasala bi dzikri almarhum. Seandainya dia itu mustaq, pecahan, niscaya dia akan bergabung, dia akan berhubungan dengan penyebutan objek yang dirahmati. Wa qad qala, sementara Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu benar-benar sangat penyayang kepada mukminin. Yaitu untuk masalah rahim, memang dia berhubungan dengan objeknya. Adapun untuk Ar-Rahman, kata mereka, kata sebagian pendapat tadi, dia bukan mustaq. Karena kenapa dia, kalau dia penyayang, kenapa tidak dikaitkan dengan objeknya? Baik, karena memang dalam dalil-dalil Al-Quran selalu yang terkait dengan makhluk adalah rahim. Wa kana bil mu'minina rahima, innahu bikum innallaha bin nasi la raufur rahim. La taqtulu wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Selalu rahim ketika terkait dengan maf'ul bih atau terkait dengan makmulnya. Sementara untuk Rahman di dalam ayat-ayat tidak disebutkan keterkaitannya dengan makmulnya, dengan objeknya. Baik. Itu kalau dalam Al-Qur'an, tapi di dalam hadis disebutkan itu. Yaitu dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Para penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi dalam hadis ada Rahman yang terkait dengan maf'ul bih. Tapi memang ini sedikit. Yang sering berhubungan adalah Rahim. Tapi tidak masalah, intinya tanpa kita membahas kesimpulannya ditunda sampai pada waktunya tentang kalam bagus dari Ibnul Qayyim. Intinya adalah dua nama ini menunjukkan rahmat yang amat luas, yang seandainya orang-orang
mengetahui itu, seandainya bahkan orang yang jahat dan bahkan orang kafir tahu itu, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kisah orang yang telah membunuh 100 orang itu. Ketika dia tahu Allah Ta'ala masih membuka pintu taubat, maka dia bersemangat untuk mencari taubat. Dan ternyata balasan sesuai dengan amalan. Walaupun dia ajalnya telah datang dan dia belum mencapai tempat yang diperintahkan Allah Ta'ala, akan tetapi Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan niat dan usaha dia. Maka dia pun dibawa oleh malaikatur rahmah. Baik. Kalau orang kafir dan orang yang jahat saja tidak putus asa dari rahmat Allah, maka bagaimana orang-orang yang selama ini setia pada Allah lebih layak untuk tidak putus asa, lebih layak untuk dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang setia pada dirinya, orang yang betul-betul menaruh harapan kepada dirinya, menghabiskan masa mudanya di jalannya, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dia. Baik. Dan itu yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang beriman, terutama para pelajar yang seringkali dia akan dihantui oleh waswasah setan, waswasah dari syaitan. Kalau engkau terus-menerus belajar seperti ini, nanti masa depanmu bagaimana, nanti kamu makan minum bagaimana, anak istrimu nanti makan bagaimana. Jangan khawatir, Allah Ta'ala sayang kepada orang yang jahat, maka bagaimana Allah tidak sayang kepada orang yang selama ini berbakti pada dirinya. Tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wahaka binul Ambari fi Zahir anil Mubarrid. Di dalam kitab beliau Az-Zahir, Ibnul Ambari menukilkan dari Al-Mubarrid, tokoh lughah, anna Rahman ismun Ibrani laisa bi Arabi. Rahman itu nama dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arabi. Ini kata Al-Mubarrid. Ibnul Ambari disebutkan dalam catatan kaki, beliau adalah Al-Hafidh Al-Lughawi Dzul Funun. Memang memiliki cabang ilmu yang banyak. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad ibnul Qasim Al-Muqri An-Nahawi, saduqan dayyinan min ahli sunnah, meninggal pada tahun 328. Baik. Dan terkenal sampai-sampai raja mengatakan sampai-sampai Amirul Mukminin pada waktu itu mengatakan tidak layak ada seorang pun menyatakan dirinya itu lebih cinta ilmu melebihi Ibnul Ambari. Kenapa? Karena Ibnul Ambari beliau dapat hadiah hamba sahaya yang sangat cantik, tapi Tapi dia tetap saja sibuk dengan bukunya. Nah, ketika hamba itu tanya, wahai tuanku, apakah saya telah berbuat salah atau saya kurang cantik? Enggak, kamu cantik, kamu enggak salah apa-apa. Cuma saya lebih suka sibuk dengan buku daripada dengan kamu. Nah, beritanya sampai ke raja, rajanya komentar kayak gitu. Oh, enggak ada yang layak mengaku lebih cinta ilmu melebihi Ibnul Ambari. Ini untuk hamba sahayanya. Baik. Kemudian ini sekedar menukilkan dari orang lain, bukan pendapat Ibnul Ambari sendiri. Wa qala Abu Ishaq Az-Zajjaj fi Ma'anil Quran, dan kitabnya dicetak dan bagus untuk tambahan faedah. Kitab Az-Zajjaj walaupun tidak lengkap membahas semuanya. Wa qala Ahmad ibnu Yahya Ar-Rahim Arabi war-Rahman Ibrani. Falihada jama'a bainahuma. Rahman dan Rahim ini bukan bahasa yang sama, karena itulah Allah Ta'ala menyatukan di sini. Ini kata mereka. Wa qala Abu Ishaq wa hadzal qaul marghubun an. Pendapat ini tidak kami sukai. Tidak kami minati. Memang ini tidak betul memang. Baik. Wa qala Al-Qurtubi wa dalilu ala annahu mushtaq. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Ar-Rahman itu adalah mushtaq, tidak seperti pendapat yang tadi. Ma kharrajat Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa shahhahah, dan beliau sahihkan an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala ana Rahman khalaqatur rahim wa syaqqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Aku menciptakan rahim. Rahim boleh jadi maksudnya adalah rahim para wanita itu. Dan aku pecah untuk rahmah tadi itu suatu nama dari namaku. Ya, rahmat dengan Ar-Rahman. Faman wasalaha wasalatuh. Maka barang siapa menghubungi rahim, yaitu silaturahim, maka aku akan menghubungi dirinya. Waman qata'aha qata'tuh. Barang siapa memutuskan hubungan darinya, aku pun akan memutuskan hubungan dari dia. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Demikian pula Abu Dawud
dari apa? Hadis Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abi Hurairah dan Abdurrahman bin Auf. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Sayangnya tidak disebutkan kesimpulannya apa. Tapi apa? Dia boleh dihasankan intinya. Untuk apa itu? Untuk hadis yang ini. Boleh dihasankan. Adapun kalau sahih agak susah untuk disahihkan. Tayyib qal wa hadza nassun fil istiqaq. Kata Al-Qurtubi, ini adalah nas, ini adalah penetapan bahwasanya Ar-Rahman memang apa? Mushtaq. Seperti nama-nama yang lain. Fala makna lil mukhalafati wasyiqaq. Ini beliau pakai saja. Kalau kita sudah tahu bahwasanya ini adalah bagian dari istiqaq, maka tidak ada harganya untuk orang menyelisihi, melakukan penyelisihan dan perpecahan. Syiqaq yaitu apa? Memecahkan diri dari dalil, enggak layak. Dalil sudah menunjukkan Ar-Rahman ini adalah mustaq. Qal wa inkarul arabi lismir rahman li jahlihim billah. Adapun orang zaman dulu, orang Arab zaman jahiliyah, mereka mengingkari Ar-Rahman sebagaimana yang dibahas dalam apa itu? Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, maka mereka bertanya apa itu Ar-Rahman? Pengingkaran ini li jahlihim billah, karena mereka tidak kenal Allah. Bukan karena ini bukan bahasa Arab, mereka enggak tahu ini apa Rahman. Bukan begitu. Tapi memang mereka yang tidak kenal Allah. Wa bima wajabalah, dan perkara yang wajib untuk Allah, yaitu wajabalah maksudnya adalah wajib mereka tunaikan dari hak Allah Ta'ala, bukan wajibah alaih. Qala Al-Qurtubi mengatakan summa qil, lalu ada yang mengatakan kalau dua-duanya sama-sama mustaq, Rahman dan Rahim, maka ada yang mengatakan huma bimaknan wahid, maknanya sama, ka nadman wa nadim, sama, yaitu apa? Sangat menyesal, dan ini juga menyesal sekali, sama. Qalahu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, temannya Imam Ahmad. Wakil laisa bina fa'lan ka fa'il. Yang lain mengatakan pola fa'lan itu tidak seperti pola fa'il, yaitu apa? Sama-sama mubalaghah tetapi jelas kadarnya lain. Fa inna fa'lan lam yaqa illa ala mubalaghatil fi'il. Karena wazan fa'lan itu tidak terjadi kecuali untuk penyangatan atau bersungguh-sungguh di dalam fi'il. Nahwi qaulika, seperti ucapanmu rajulun ghadban li rajulil mumtali'i ghadaba. Ini untuk seseorang yang sedang penuh dengan kemarahan, ghadban. Wa fa'il, adapun wazan fa'il seperti rahim, qad yakunu bi ma'nal fa'il. Terkadang maknanya adalah fa'il. Seperti ini juga disebutkan oleh siapa? Ibnu Mandah, Ar-Rahim yaitu Ar-Rahim bi abdih atau bi ibadih, yang menyayangi hamba. Rahim kembali ke makna rahim. Wal maf'ul, dan terkadang rahim maknanya adalah apa itu? Fa'il maknanya adalah maf'ul, seperti qatil maknanya adalah maqtul. Tayyib. Qala Abu Ali Al-Farisi, Ar-Rahman ismun am li jami' anwa'ir rahmah. Rahman itu adalah suatu nama yang mencakup segala jenis kasih sayang. Tayyib. Dan ini dekat dengan kalam Ibnul Qayyim, yaitu apa? Karena dia menunjukkan sa'ah, keluasan, mencakup segalanya. Tayyib. Yahtassu bihillahu ta'ala. Allah Ta'ala mengkhususkan diri dengan nama tadi, yaitu ini hanya khusus untuk dia, Ar-Rahman. Sebagaimana lafdzul jalalah Allah dan Ar-Rabb, itu khusus untuk Allah Ta'ala. Tayyib. Ar-Rahim war-Rahim innama huwa min jihatil mu'minin. Rahim itu hanyalah dari sisi mukminin, yaitu apa? Dari sisi objeknya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah senantiasa sangat menyayangi kaum mukminin. Berarti apa? Ini intinya seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Rahman itu adalah apa? Maknanya adalah la yazalu walam yazal muttasifan birrahmatil wasi'ah. Kembali kepada apa? Kepada sifat dzatiyah. Zatnya Allah Ta'ala adalah terus-menerus dan senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Adapun rahim ini adalah apa? Kembalinya kepada sifat fi'liyah, fi'il, yaitu alladzi yarhamu may yasha'u min ibadih. Orang yang yaitu zat yang menyayangi siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Ini yang menunjukkan apa? Rahim itu terkait dengan objeknya. Kalau Rahman itu terkait dengan subjeknya, yaitu fa'ilnya, yaitu Allah. Baik, lanjutannya
waktu yang akan datang insyaallah wallahu a'lam. Oh, besok masih ada ya hari Kamis.